Di antaranya adalah pengaktifan guru, penyesuaian data mutasi. Data mutasi di sini jadi mutasi yang sudah dilakukan di EMIS dilakukan kembali di Simpatika. Jadi yang sudah melakukan mutasi di EMIS dilakukan lagi seperti awal kita melakukan mutasi di Simpatika. Selanjutnya penerbitan energi. Untuk penerbitan energi ini bagi guru yang lulus sertifikasi 2024, di mana yang energinya sudah terbit di EMIS, maka pada aplikasi Simpatika harap mengklik klaim NRG. Jadi ini hanya berlaku untuk guru yang energinya sudah terbit di EMIS. Untuk guru yang energinya belum terbit di EMIS, harap menunggu. Selanjutnya input jadwal, input beban kerja guru, terus absensi. Untuk absensi ini jadi dilakukan di Simpatika mulai Januari dan Februari. Untuk yang tanggal 27 Februari, 28 Februari, 2 Maret, 3 Maret, 4 sampai 5 Maret tetap diisi. Oh, 3 Maret ya, maaf. 2 Maret itu libur. Jadi sampai dengan 5 Maret tetap diisi. Itu mengacu pada SEB nomor 2 tahun 2025. Jadi guru tidak ada libur. Tetap diisi full untuk absennya. Dipastikan absen tidak ada yang alfa di bulan Januari dan Februari. Selanjutnya untuk batas penginputan ini sampai dengan tanggal 15 Maret 2025. Tadi pada saat Zoom benar-benar disampaikan, dimohon tidak ada keterlambatan penginputan. Jadi bagi teman-teman operator, sama-sama ya kita kerja lembur, semangat semuanya, mohon keikhlasannya, kita mulai dari awal lagi. Terus untuk generate KPT mulai tanggal 15 dan 17 Maret. Jadi mungkin ini generate yang pertama tanggal 15, 17 generate yang kedua. Semoga pada saat itu seperti biasanya di Simpatika kan ada perbaikan ya untuk absen dan lain-lain. Untuk yang telah selesai melakukan SKBK di EMIS, mohon maaf banget ini dilakukan untuk melakukan proses ulang. Jadi SKBK juga dilakukan proses pengajuan ulang. Untuk EMIS dibuka insya Allah mulai sore informasinya. Itu saja informasi dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Irma. Nggih. Terima kasih Bu Irma. Jadi itu tadi nggih. Ya memang mau gimana lagi. Pusat sudah menentukan seperti itu, yang semula dari Simpatika ke EMIS, terus kita sudah mengerjakan EMIS-nya, berdarah-darah mengerjakan, sampai kita bisa menyelesaikan semua, meskipun masih banyak kendala di situ, tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke Simpatika. Nah, semoga apa yang sudah kita kerjakan itu dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Dan untuk yang selanjutnya ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Irma, maka ya kembali lagi ke Simpatika dan prosesnya diawali lagi seperti proses-proses di awal semester, mulai dari pengaktifan, pengisian jadwal, pengajuan SKMT, SKBK, terus mutasi-mutasi seperti itu. Jadi ya harus dikerjakan. Kalau enggak gitu ya nasib dari Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi itu
belum bisa cair kalau memang tidak dikerjakan, maka memang harus dikerjakan. Monggo, saya buka untuk 3 penanya dulu. Perihal sosial, perihal ini nggih, barangkali ada yang tanyakan. Monggo, disampaikan nama dan asal lembaga. Halo. Saya Pak RA Tauhid Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mutasi Pak, mohon maaf. Kalau kemarin memang ada salah satu guru saya itu belum berhasil untuk mutasi dari sekolah awal karena ada beberapa hal. Terus kemudian kemarin karena emis itu membuka peluang untuk langsung dimasukkan datanya. Alhamdulillah data sudah masuk di RA Tauhid. Nah, kalau kita kembali ke simpatika, apa saya harus lakukan mutasi, Pak? Mohon maaf, apa data tidak input langsung di simpatika begitu? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi untuk jenengan tetap harus dimutasikan dari simpatika. Nanti kalau tambah baru bisa membuat data itu ganda dan bisa membuat histori guru itu hilang. Jadi ditambahkan baru. Jadi ditambahkan saja. Semisal ada permasalahan, monggo diselesaikan sehingga bisa terselesaikan dan guru itu bisa termutasikan di simpatikanya. Itu nggih. Nggih, baik Pak. Mohon izin Pak Sigit, mau tanya Pak Sigit. Dari mana? Lembaga mana? Dari RA Al-Furqon, Budiza Pak Sigit. Terkait peralihan waktu itu di akun emis untuk pengisian baik absensi ataupun pengajuan untuk SKMT, SKBK. Nah, ternyata saya belum sempat absensi di simpatika mulai dari Halo? 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 Tadi itu mungkin yang ditanyakan dengan RA tadi, kan beliaunya belum ngisi dari Januari. Itu kan memang semuanya belum mengisi kan. Memang kita kemarin kan fokusnya di emis, bukan di simpatika. Perihal absen, tadi itu sudah disampaikan, karena simpatika ini baru dibuka, maka absennya pun juga baru dibuka. Jadi nanti bisa absen bulan Januari dan Februari diisi masuk semua, ya, diisi masuk semua. Terus paling lambat pengisiannya tanggal 14, jangan nunggu tanggal 15. Diusahakan tanggal 10 sudah selesai. Tahu sendiri kan simpatika ketika semua mengakses itu biasanya ada ada agak lemot di situ. Halo Pak Sigit. Halo. Nggih. Pak, ini untuk simpatika absennya itu mulai dibuka kapan nggih? Karena ini tadi saya buka kok enggak bisa untuk Januari Februarinya enggak bisa tapi Maretnya bisa. Ya. Informasi dari kantor tadi, kalau enggak siang ya sore. Kalau enggak sore ya malam. Kalau enggak malam ya besok pagi. Nggih. Karena jadi, tadi yang Januari Februari enggak bisa, Pak. Ya. Jadi di simpatika sendiri tadi kalau tak lihat sebentar itu memang ada beberapa fitur yang memang belum dibuka. Jadi memang ya mohon maaf jenengan harus meluangkan waktu lagi untuk proses ini. Oke, jadi dicek terus dilihat terus di simpatikanya. Kalau memang sudah bisa segera diproses mulai dari awal ya, dari mulai pengaktifan sampai selesai SKBK SKMT itu. Nggih, matur suwun Pak Sigit. Ya, okay. Halo. Untuk berikutnya yang raise hand dulu. Halo, Pak. Bentar, halo. Yang raise hand dulu. Saya ke yang raise hand dulu. Ke MTS Darul Rahman, monggo. Bapak Sinten diperkenalkan. Baik, Pak, terima kasih. Saya Pak Sule, Pak, dari MTS Darul Rahman.
Itu Pak, berkaitan dengan S25 ya. Setelah S25 kan itu SKPK SKMT. Biasanya itu kan ada tanda tangan pengawas. Nah, untuk percepatan kali ini, apakah masih dibutuhkan tanda tangan pengawas ataukah nanti setelah hari raya atau gimana gitu? Atau nggak usah, lebih baik enak. Atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih dengan pengawas ya, supaya pengawas juga mempermudah semuanya, karena ini kan kita dikejar waktu. Jadi nanti kita komunikasikan kalau memang bukan dari kami ya, nanti dari pimpinan kami yang menyampaikan pengawas, supaya karena kita dikejar waktu, maka pengawas juga kami mohon dengan sangat untuk bisa mempermudah lembaga-lembaga ini untuk memproses sampai selesainya proses ini, yaitu tanggal 15 Maret Mbak ya. Tanggal 15 Maret itu harus selesai. Kalau menurut saya pribadi, kalau harus ke pengawas dulu, ke menemui dulu tangan-tangan, mungkin agak memakan waktu. Cuma nanti coba kita sampaikan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menyampaikan ke Bapak Ibu pengawas, supaya Bapak Ibu pengawas itu juga membantu mensupport teman-teman operator yang sudah berusaha dengan keras untuk menyelesaikan ini semua. Insya Allah itu Pak, Bapak Sule dari MTS Darul Rahman. Halo, Pak dari MTS Nurul Huda. Terima kasih. Halo, dari MTS Nurul Hikmah. Oke. Dari MTS Nurul Hikmah. Oke, monggo MTS Nurul Hikmah. Oke, matur nuwun Pak Sigit, tentunya bagaimana dengan surat pernyataan Pak Sigit yang biasanya menjadi persyaratan. Nah, surat pernyataan sebagai persyaratan pencairan biasanya apakah tetap diberlakukan atau bagaimana Pak Sigit? Matur nuwun. Terima kasih. Untuk surat pernyataan ataupun nanti ada persyaratan-persyaratan lainnya juga kita masih menunggu dari Kanwil ya. Kalau dari tadi belum ada penyampaian, harus ada surat pernyataan enggak Mbak ya? Belum ada. Kalau nanti ada ya kita sampaikan. Tapi sementara ini tadi belum ada. Jadi fokusnya sekarang itu segera memproses. Kalau nanti sudah dibuka, segera diproses simpatikanya, mulai dari pengaktifan guru, pengisian jadwal, proses mutasi apabila ada, siswa, jangan lupa siswanya juga, itu juga diproses, siswa, terus sampai SKBK SKMT-nya. Jadi nanti kalau memang ada kebutuhan surat pernyataan itu Pak, nanti akan kami sampaikan di grup. Siap. Oke. Matur. Monggo Bu Ayu Ismaya. Bu Ayu Ismaya. Halo. Assalamualaikum Pak Sigit. Ngapunten dari MI Nurul Huda Sambigarap. Perihal yang kalau kita mengerjakannya seperti simpatika yang sebelum-sebelumnya nggih. Nah, untuk GTK baru di MIS kan sampun beres semua nggih. Apakah kita juga fokus di simpatika untuk memasukkan GTK baru? Itu, jadi kan kalau di MI sudah masuk semuanya, ada 4 orang guru. Nah, di simpatika apakah kita juga mengulang untuk juga sama fokus memasukkan, karena kan berpengaruh dengan jadwal pengajaran yang mereka ajar juga, Bapak. Terima kasih. Oke, monggo juga diproses. Jangan kan bisa memperkirakan, kira-kira kalau saya tambahi proses ini apakah saya selesai atau tidak, kan jenengan bisa memperkirakannya. Yang penting seluruh proses bisa terselesaikan oleh jenengan. Jadi kalau memang perlu untuk memproses guru baru tersebut, nggih monggo. Ngoten nggih Bu Ayu, diproses sekalian. Oke, Bapak. Nggih. Monggo yang lain. Untuk jadwal juga Pak Sigit nggih. Jadwal. Nggih, dari jadwal. Semuanya seperti biasa. Seperti biasa yang kita lakukan di awal semester. Siap. Terus insya Allah tadi apa yang sudah disampaikan Bu Irma perihal hasil Zoom-nya, insya Allah sudah di-share di grup MIS GTK, nggih. Nanti bisa dibaca ulang di situ. Assalamualaikum Pak Sigit. Salam nggih. Monggo Pak. Terima kasih. Saya Pak Yusuf dari MI Ciponegoro Pak Sigit ya. Ini kan waktunya sangat mepet sekali Pak Sigit ya, terutama nanti mulai dari awal nyusul absen, kemudian lagi juga membuat jadwal pembelajaran. Nah ini apakah tidak ada tenggang waktu seandainya umpamanya ini melebihi jadwal yang
disampaikan, artinya tidak ada dispensasi atau gimana, karena waktunya itu sangat mendesak. Kemudian yang kedua, untuk tanda tangan pengawas, tetap ada tanda tangan pengawas, tetapi nanti menyusul dari S25 sampai ke S29 itu. Tetap maksud saya tidak melangkai, tetapi nanti ketika sudah semua ya tetap kita minta tanda tangan pengawas sampai S29. Saya kira itu Pak Sigit, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Untuk tenggat waktu nggak ada ya, terakhir 15 Maret. Tenggat waktu tidak ada, terakhir 15 Maret. Karena supaya pencairan TPP itu sebelum hari raya. Ya, itu. Jadi 15 Maret. Terus perihal pengawas tadi memang tetap harus tanda tangan pengawas. Cuma apakah harus ke pengawasnya dulu, itu nanti biar kita komunikasikan juga dari pimpinan kami ke Bapak Ibu pengawas supaya ada kelonggaran, supaya lembaga ini bisa proses dulu, baru setelahnya tanda tangan ke pengawas. Ngoten nggih? Ya, mudah-mudahan tidak ada trouble, Pak. Biasanya karena ketika ini sudah ruame, ya terjadi trouble dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan lancar, Pak. Nggih. Amin. Semoga nggak ada. Izin Pak Si. Waalaikumsalam, Pak Sigit. Salam. Ya tabu, monggo MTS ya tabu. Monggo. Niki perihal tentang mutasi. Nah, itu kan kalau kemarin sama Bu Irma cuma dikasih A09 formulir. Nah, itu apakah juga diklik juga mutasi di simpatikanya? Menu mutasi di simpatika. Untuk apa ini? Kepala ta? Iya. Kepala kalau memang mau definitif ya harus mutasi, tapi di simpatika bisa juga di PLT-kan. Dengan prosesnya yang bagaimana? Apakah kepala definitif atau PLT? Kalau definitif maka harus mutasi ke lembaga barunya. Kalau hanya PLT, data bisa di lembaga lama. Oh gitu. Ini sudah titik. Ya, berarti harus dimutasikan. Mutasikan. Oh. Ya. Nah, ini untuk kan saya buka di akun guru tersebut untuk mutasi tulisannya masih dari MTS ke MI gitu. Untuk yang di admin simpatikanya masih orange. Itu apa dibatalkan apa gimana? Terus nanti biar proses nanti konfirmasi ke Bu Irma ya, apakah ajuannya sudah masuk ke simpatika admin kota atau belum? Kalau memang masuk biar segera disetujui. Oh itu. Konfirmasi ke Bu Irma ya. Oke. Oke. Selanjutnya MTSMA tulisannya sok begini. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ishak dari MTS Makarimul Akhlak, cuma mau nanyakan alur aktivasi dan mutasi tetap sama kayak simpatika Pak sih? Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya. Oh oke, siap. Matur nuwun Pak sih. Sama-sama. Monggo berikutnya Nur Khalifah, perkenalkan diri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Ibu dari mana? Perkenalkan Ustazah, dari mana? Ibu dari mana? Dari MTSN 3 Kota Surabaya. Kemarin itu aku gini. Mantap. Dipersilakan. Usul aja Pak sih untuk tanda tangan S25. Benar kita mungkin nanti ajukannya di akhir setelah kita selesai semuanya. Karena kan kita juga diburu dengan waktu. Paling tidak itu dari tiap-tiap operator itu memberikan konfirmasi ke pengawasnya masing-masing bahwa untuk S25-nya kita sudah selesai gitu aja. Oke. Ya, terima kasih masukannya Bu. Masukan yang sangat bagus. Jadi memang nanti Bapak Ibu operator limanya untuk konfirmasi dulu ke pengawasnya supaya bisa terproses sehingga bisa lanjut ke SS berikutnya. Oke, terima kasih Bu Khalifah, masukannya luar biasa. Monggo yang lain.
Jadi intinya simpatikanya dikerjakan lagi seperti biasanya. Siap. Ya, jadi seperti itu. Intinya itu. Jadi mulai dikerjakan yang biasanya kita agak leluasa 1 sampai 2 bulan, ini cuma enggak sampai 15 hari, cuma 9 hari. Semoga lancar. Terus tidak ada tenggat waktu terakhir tanggal 15. Mohon untuk yang koordinator cabang RA untuk disampaikan. Koordinator cabang RA disampaikan ke cabang-cabangnya, anggota cabangnya, karena biasanya itu yang telat itu mereka. Juga Bapak Ibu Ketua KKMI 01 sampai 12 mohon juga dikonfirmasi kembali ke minta tolong sampaikan ke anggota-anggotanya supaya segera memproses, karena waktunya hanya 9 hari. Tunggu. Ya Pak, mau tanya dulu. Ya, dari MTS Nurul Huda Pak. Ya. Kan Namanya gini siapa? Pak, kan Namanya siapa Mas? Saya dari MTS Nurul Huda, ya. Mengenai tentang absen. Nah di situ kan guru saya kan banyak yang nyabang Pak. Di situ kan nggak mungkin 1 minggu, ada yang 2 hari, ada yang Halo? 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 Pak Andi? Keputus? Ya Pak. Ulangi, Pak. Ya. Kan gini, guru saya kan banyak yang cabang, banyak yang nyabang maksudnya. Di situ absennya nggak mungkin Pak. Ada yang semua. Iya, di absen semua. Oh, berarti full ya absennya Pak, walaupun guru itu hanya 2 hari atau 3 hari gitu Pak. Ya, di absen. Oh, ya Pak. Ini saya share absensi di chat ya. Saya Assalamualaikum Pak Sigit. di Zoom kali ini di chat, bisa lihat di chat. Ada absennya, silakan absen Bapak Ibu. Dari mana? Ya. Pak Sigit, Assalamualaikum. Sinten ini? Dari Saya mana? dari MTS dan Rahmat Pak. Monggo, nggih. Iya, mau saya tanyakan untuk mengisi yang jadwal semester 2 ini, apakah disamakan dengan yang jadwal semester 1 di Simpatika kemarin Pak Sigit? Jenengan tanya saya, terus saya tanya siapa? Kan yang tahu jenengan. Kenapa saya dari MTS dan Rahmat Pak? Lah ya, kan tanya jadwal, jenengan tanya saya, terus saya tanya siapa? Saya kan enggak tahu jadwalnya jenengan bagaimana. Ya monggo, jadwal jenengan bagaimana nggih monggo. Yang tahu gitu ya. Nggih. Jadi disesuaikan dengan jadwal jenengan. Nggih, terima kasih. Nanti jawabnya ya apa? Nggih. Jadi diisi sesuai dengan jadwal jenengan. Nggih. Kita taunya beres, selesai. Nggih, Pak. Muncul. Nah, nggih, siap. Nggih, Pak. Jahat deh. Saya mau tanya. Monggo, sinten niki? Siapa ini? Saya Bu Vika Pak dari Nurul Huda. Ya. Oke, kejahat Pak Sigit. Pak, ini ada teman-teman dari RA itu anggota cabang itu ada yang tanya, ini apa diwajibkan isi semua? Kalau bila gurunya nggak ada yang nggak sertifikasi, maksudnya kalau ada yang belum sekolah itu gurunya nggak ada sama sekali yang sertifikasi, apa tetap isi Simpatika? Ya, diisi Terima kasih aja. Pak. Isi tetap diisi ya Pak? Ya. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Monggo yang lain. Pak Sigit. Nggih, Halo, monggo. Pak Sigit. Sinten? Bu Ida. Oh, nggih Bu Ida, monggo. Nggih, gini Mas Sigit. Mungkin ini bisa memberikan sedikit masukan atau saran, mengingat waktu kita sudah mepet, ya. Nggih, Bu. Jadi, halo. Nggih.
Jadi untuk madrasah yang hanya kisaran waktu hanya 1 minggu ini, kiranya satu, jika SKPBM-nya tidak ada perubahan, ya masih tetap dengan semester dulu, monggo segera dilakukan input. Namun Bapak Ibu untuk S25 perlu diwaspadai, dilihat lagi untuk analisa kelayakannya. Jangan sampai seperti semester kemarin itu ada yang tidak dilihat analisa kelayakannya sehingga ada yang tidak cair. Artinya apa, di situ tidak layak. Ya, itu satu. Terus yang kedua, mengenai penandatanganan S25 dan S29, kita dalam kurun waktu yang sudah sangat mepet. Yang penting menurut saya selesaikan dulu, tapi Bapak Ibu PKG untuk S29 itu harus disertakan nanti saat penandatanganan S29 pada pengawas. Jika diizinkan, maka S29-nya itu maupun S25 bisa konfirmasi kepada pengawas masing-masing. Jika pengawas sudah mengizinkan, monggo dilanjutkan setelah S25 ke S29 itu. Sehingga sampai Bapak Ibu madrasah bisa menyelesaikan sampai S29. Itu. Gimana Pak Sigit? Itu masukan dari saya selaku pengawas, mengingat teman-teman ini juga puasa, mengingat juga waktu yang sudah mepet. Kalau wirawiri juga kasihan waktunya. Jadi mungkin bisa koordinasi dengan pengawas masing-masing, bisa lewat, kalau kami biasanya dari tahun-tahun sebelumnya, saya koreksi lewat Google Drive. Jadi S25 itu kelengkapannya saya koreksi lewat Google Drive, mulai SKBBM, jadwal semuanya sampai selesai. Lanjut ketika sudah selesai, mereka beres, saya yang menginformasikan kepada Penma untuk bisa di ACC S25B. Dilanjutkan untuk S29D. Ketika S29D sudah saya koreksi sekaligus dengan PKG-nya, PKG masing-masing, maka saya menyampaikan kepada admin Penma untuk bisa meng-ACC lembaga-lembaga tersebut sehingga bisa mengoptimalkan waktu dan semuanya bisa dapat. Asal ini tadi simpatikanya tidak lemot. Jadi diharapkan madrasah untuk tidak terlalu menyiksa admin Penma karena apa? Nunggu deadline sehingga yang biasanya tidak puasa aja tengah malam harus melean, nah ini kalau Ramadan harus melean kan juga kasihan. Oke, terima kasih, itu aja saran saya Pak Sigit. Oke, terima kasih Bu Ida, saran yang luar biasa. Jadi yang terpenting komunikasi antara lembaga dengan pengawasnya masing-masing sehingga proses percepatan pencairan ini tidak terkendala. Tadi yang disampaikan Bu Ida ya bagus juga, monggo bisa diikuti juga. Tapi yang jelas silakan setiap lembaga untuk kebutuhan percepatan ini bisa koordinasi langsung, komunikasi langsung dengan pengawasnya itu bagaimana. Ngoten nggih. Terima kasih Bu Ida, luar biasa masukannya. Terima kasih banyak. Pak Sigit tanya. Mau tanya Pak Sigit. Monggo. Pak Sigit. Halo. Nggih, Bu. Nggih, ya. monggo. Ya, saya Bu Husnul dari RA Anissa. Nggih, monggo. Nah, ini tadi kan ada teman yang tanya dari gugus berapa tadi tanya kalau misalkan di lembaga itu tidak ada sertifikasi. Nah, karena waktunya mepet, mungkin untuk yang di lembaga itu tidak ada sertifikasi, mungkin tidak kesusu mengerjakan dulu karena mengingat jaringan nanti pasti royoan. Jadi mungkin kita prioritaskan untuk yang sertifikasi dulu biar masuk ke jaringan bisa lancar. Yang tidak ada guru sertifikasi mungkin di belakangnya gitu, jadi tidak kesusu-susu gitu. Jadi mungkin seperti itu Pak Sigit, ngapunten kalau unek-unek saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, salam. Itu masukan yang luar biasa. Oke, monggo teman-teman yang Pak Sigit menanggapi Bu Husnul Nyon Sewu.
madrasah meskipun tidak ada sertifikasi tetap harus S25 Pak Sigit, karena itu masuk bagian dari proses dari kepala pengawas. Diberi kesempatan mungkin yang anu dulu, tapi ya sama aja Bu, se Indonesia. Iya, kalau misalkan itu lembaga yang tidak sertifikasi tidak ajukan S25, berarti madrasah tersebut untuk sementara di-delete dari pengawas bina masing-masing. Itu aja resikonya. Karena pengawas tidak bisa iya benar Bu. Karena lembaga tersebut juga mempengaruhi proses iya. Terima kasih diingatkan. Ya, jadi untuk teman-teman semua lembaga yang jika di lembaga tersebut tidak ada guru yang sertifikasi, tetap harus ajuan S25. Halo, Pak Sigit. Assalamualaikum, Pak Sigit. Salam nggih Pak. Pak sinten niki? Sigit. Yani, Pak Yani. Oh nggih Pak Yani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Sigit. Untuk mempercepat proses, ini kebetulan sahabat kami ini Pak Wahyu kan pengawas dulunya kan MTSMA ya. Sekarang kan MA. Karena dulunya sekarang ini lagi di Mekah, ya dah. Nah, sedangkan SK saya kan masih MTSMA. SK ya, masih MTSMA. Sedangkan hanya suatu tugas saja MTS. Nah, apakah nanti saya bisa membantu lah untuk teman-teman yang di MA, ya, yang di MA mungkin ya kalau memang butuh untuk tanda tangan saya siap gitu. Karena SK saya masih MTSMA gitu. Karena juga menyangkut nasib teman-teman juga gitu loh, Sigit. Betul nih Mas Sigit. Pak Yani, terima kasih. Terima kasih yang sangat membantu. Nanti kita diskusikan dengan Pak Wahyu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Untuk absensi Pak Sigit, mohon arahan. Yang Januari Februari itu kan kemarin kita absensinya di EMIS. Ya. Ini masalah nanti kalau buka. Sedangkan mau absen sekarang kan biasanya kan kalau sudah kelewat nggak bisa lagi. Kalau dibuka Bapak ini nanti. Sudah kita buka untuk Januari Februari. Sudah bisa kalau mau ngisi absen di Simpatika. Nanti sore Pak dibuka Pak. Jadi makanya saya tanya. Mungkin saat ini mungkin masih belum. Jadi nanti secara berkala nanti dicek. Nanti sore kalau nggak sore, malam atau enggak itu ya mungkin pas waktu sahur atau besok pagi. Pokoknya terima kasih. Sami-sami. Tambahan aja untuk Pak Sigit tambahan. Monggo. Selain tadi dari Bu Ida tadi akan dihapus dari binaan dari pengawasnya, itu kan juga terkait dengan tunjangan GPPNS-nya Pak Sigit. Kalau kasihan kan kalau nanti umpamanya dari RA-nya atau madrasahnya tidak mengajukan, walaupun di madrasahnya tidak ada yang bersertifikasi, kan tetap ada hubungannya dengan GPPNS. Itu aja. Terima kasih. Untuk GPPNS belum ada informasi, jadi saya belum bisa menyampaikan perihal itu. Tapi yang jelas semuanya harus semua lembaga harus menyelesaikan proses ini karena berhubungan dengan akunnya pengawas. Kalau akun pengawas itu seluruh lembaganya belum selesai, maka pengawas tersebut belum bisa memproses dan otomatis nanti nggak bisa muncul skak PT-nya. Iya, Tuh, jadi tetap semuanya mengerjakan. Oke, tuh. Mungkin ada lagi? Jangan lupa absen ya, absen. Absennya sudah saya taruh di chat. Absen. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin cukup sekian dari pertemuan Zoom kali ini. Mbak, ada tambahan nggak, Mbak? Itu ada. Closing statement mungkin. Nah, closing statementnya dari Bu Irma katanya semangat teman-teman semua. Nah, gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap kami yang tidak pantas, mohon kami dimaafkan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf.
nanti apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo bisa disampaikan ke Bu Irma ataupun saya. Dari kami cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Absennya. Terima kasih. Kalau mau ngobrol sama teman-teman kita ada di sini, monggo. Background ini ki apa, Mas? Terima kasih. Background ini mau podo kabeh. Cara naik keluar Zoom ki ya apa, Pak? Nah, itu mau ngene ikut.